Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Avanza 1,3 tipenya G Matic tahun 2012. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir; kedua, bebas nabrak; ketiga, kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang pertama kali kita perhatikan itu adalah tampilan dari fisik luar ya. Jadi yang paling mudah kita perhatikan adalah tongkrongan dari mobil. Jadi mobil yang bagus, dia tongkrongannya masih lurus, dia posisinya tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahan di kaki-kaki atau suspensi. Bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Nah, terus habis itu untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak. Yang pertama kita perhatikan adalah di sini nih. Nah, ini adalah nut ya. Nut adalah batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut kita periksa, kita pastikan bahwa dia jaraknya itu presisi sama antara kiri dan kanan. Nah, terus yang kedua, di permukaan bodi itu dia memantulkan bayangan dari objek-objek atau benda-benda yang ada di seputar mobil. Jadi bayangannya itu kita perhatikan, pastikan bahwa dia bayangannya itu lurus, tidak bergelombang. Jadi coba kita kelilingin mobil, kita perhatikan permukaan bodi, pastikan bahwa bayangannya itu dia lurus, tidak bergelombang. Terus habis itu selain itu juga perlu kita perhatikan juga bagian-bagian luar yang lain, seperti misalnya kaca, terus habis itu lampu, terus habis itu ban, velg. Kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan semuanya, kita lihat secara keseluruhan. Nah, seperti itu. Nah, ini kita cek, kita perhatikan. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita cek, kita pastikan bahwa kondisi fisik dari luar itu sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, berikutnya coba kita periksa ke bagian dalam. Nah, dia kuncinya terpisah dengan remote ya. Jadi coba sekarang kita masuk ke dalam mobil, kita periksa bagian dalam mobil. Oke. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, yang pertama kali kita coba coba rasakan adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Karena kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di sini, di bagian kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, terus habis itu yang perlu kita perhatikan juga di kolong jok ya. Kolong jok juga kita periksa, kita pastikan bahwa kondisinya itu aman, tidak ada karat. Nah, setelah kita pastikan kondisinya aman, nah sekarang kita coba masuk ke dalam mobil. Nah, pada saat kita masuk ke dalam mobil, coba kita periksa pertama posisi duduk sesuai nggak, enak nggak, terus kondisi dalam secara keseluruhan nyaman tidak. Terus habis itu bagian-bagian dashboard juga perlu kita periksa, kita pastikan bahwa kondisinya masih oke atau tidak. Terus habis itu juga bagian plafon kita periksa juga kondisinya masih oke atau tidak. Terus habis itu di joknya juga perlu kita periksa. Nah, ini joknya dia dilapisin dengan sarung ya, sarung yang bahannya semi kulit. Nah, ini kondisinya seperti ini, masih oke. Nah, setelah kita periksa bagian interior dalam, nah berikutnya sebelum kita nyalakan mesin, kita periksa dulu di bagian bagian mesinnya. Jadi kap mesin kita buka, kita periksa di bagian mesin, bagian atas, bagian bawahnya, pastikan bahwa tidak ada rembesan oli. Terus habis itu di kaki-kaki juga kita periksa, pastikan tidak ada rembesan dan tidak ada karat atau keropos di bagian bawah mobil. Nah, terus habis itu berikutnya yang perlu kita periksa juga itu di ini level oli, kondisi oli. Terus di ini radiator coolant, kondisi sama levelnya, pastikan bahwa dia kondisinya masih oke. Nah, setelah kita cek, kita pastikan sudah oke. Nah, berikutnya baru kita coba nyalakan mobil. Nah, ini colokan buat kunci ya.
kunci, kita coba masukin kunci mobil. Nah sekarang kita coba nyalakan mobil. Nah pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa dia nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah soak, atau bisa jadi di dinamo starternya, jadi perlu dinamo starternya sudah rusak ya, jadi perlu diservis atau diperbaikin. Nah terus habis itu getaran mesin yang masuk ke dalam bisa kita rasakan dengan kita pegang setir. Kita pegang setir, kita rasakan bagaimana getaran mesin yang masuk. Terus dari posisi duduk juga bisa kita rasakan bagaimana getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesinnya itu masih halus, masih minim masuk ke dalam. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebihan, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi yang pertama di engine mountingnya, jadi dia sudah keras atau sudah pecah, jadi perlu diganti. Bisa jadi mesinnya pincang, jadi perlu diservis atau ditune up, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kilometer. Nah mobil Toyota Avanza ini kilometernya di 107.000. Jadi 107.000, terus habis itu dia ada gantungan servis terakhirnya. Servis berikutnya di 110.000 ya. Oke. Nah, terus habis itu masih ada buku servis. Buku servisnya masih ada, tapi buku manualnya sudah tidak ada lagi. Oke. Nah, pastikan jika kita mencari mobil bekas antara kilometer mobil, kondisi fisik dan rasa mobil secara keseluruhan, serta rekod servisnya itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang ternyata sudah di reset atau diturunkan kilometernya. Nah sekarang kita periksa ke bagian mesin ya. Oke. Nah di Toyota Avanza ini dia sudah dilengkapin spionnya sudah elektrik ya, tapi dia belum di track. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka yang kecil. Nah ini buat buka kap mesin. Nah seperti itu. Sekarang kita coba periksa ke bagian depan ya. Nah tapi sebelum kita periksa bagian depan, kita periksa juga nih sini door trim ya. Nah door trim kondisi juga masih bagus. Nah ini bahan fabric kondisi juga masih bagus. Nah di sini ada pengaturan buat power window di keempat pintunya. Nah ini kita buka dulu. Nah di sini buat lock unlock power window seperti itu. Oke. Nah door trim juga perlu kita periksa nih. Door trim perlu kita periksa karena apa? Karena untuk memastikan pintu apabila sealer, apabila sealer pintunya ini sudah cacat, berarti ada kemungkinan pintu sudah reparasi. Dan apabila sealer pintunya tidak ada, berarti ada kemungkinan pintu sudah gantian. Nah oke, sekarang kita periksa ke bagian mesin. Nah buat bukanya ini dia tengah ya, bagian tengah. Nah ini didorong ke atas seperti itu. Oke. Nah Toyota Avanza ini mengusung mesin 1300 cc, 4 silinder dengan penggerak roda belakang ya. Nah mesinnya ini sama persis dengan kembarannya Daihatsu Xenia yang mesinnya 1300 cc. Nah untuk memeriksa mesin yang masih bagus, kita bisa dengarkan ritme dari suara mesinnya. Pastikan bahwa suara mesinnya itu halus, ritmenya konstan beraturan, serta getarannya juga minim. Nah untuk memperhatikan mobil tidak bekas nabrak depan, itu kita bisa perhatikan yang pertama dari sini. Di kap mesin juga ada sealer. Jadi sealer kita cek, kita pastikan bahwa kondisinya masih oke. Pastikan bahwa sealer kondisinya masih oke. Terus habis itu kita pastikan juga di bagian bagian kap mesin itu tidak ada perbaikan atau reparasi. Terus habis itu di bagian depan besi yang memanjang nih, kita sebut apron ya. Apron di bagian depan kita periksa, pastikan bahwa apron itu aman, tidak ada reparasi. Samping-samping juga kita periksa, jangan sampai ada reparasi. Dan di bagian sasis juga kita periksa. Nah terus untuk memeriksa mobil yang tidak bekas banjir, kita bisa periksa komponen-komponen metal yang ada pada mesin. Pastikan bahwa komponen metalnya itu aman, tidak ada karat dan tidak ada sisa-sisa lumpur di tempat-tempat yang susah dibersihkan. Nah terus habis itu ini juga fan listriknya kita perhatikan juga, pastikan bahwa perputarannya masih normal ya dan kencang ya. Oke. Nah setelah bagian mesin kita periksa, sekarang kita periksa ke bagian yang lainnya ya. Oke. Nah bagi yang mencari mobil keluarga dengan kapasitas 7 penumpang yang sudah terkenal ya, mobil sejuta umat,
mobilnya ini BBM-nya irit, terus habis itu perawatannya mudah, mesinnya badak, kaki-kakinya juga tahan, awet, terus hampir semua bengkel bisa, terus bengkel resmi pun Toyota ada di mana-mana di seluruh Indonesia. Terus tarikan belakang juga, jadi medan yang berat pun juga yang semi off-road ya, tapi tidak off-road juga masih kuat. Mobil ini termasuk mobil yang buat operasional juga enak. Mungkin Toyota Avanza ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Nah, sekarang kita periksa bagian tengah dan bagian belakang. Oke. Nah, kita coba masuk ke bagian tengah ya. Oke. Nah, saya tingginya 174 cm. Nah, ini posisi mengemudi saya. Saya masih dapat legroom hampir sejengkal. Terus habis itu untuk headroomnya ada sekitar mungkin 10 ya, 10 jarian ada. Nah, kita ke bagian belakang dulu ya, kita lihat. Nah, di bagian belakang ini dia bisa 2 penumpang, ada 2 senderan kepala. Terus habis itu bangku di bagian senderannya bisa dilipat 50-50, tapi di bagian tempat duduknya ini 100% ya dilipat ya. Nah, terus habis itu seat belt ada 2 yang 3 titik ya. Di sini ada handle tangan kiri dan kanan. Terus habis itu ada cup holder sama ada tempat penyimpanan. Sini ada cup holder juga, ada tempat penyimpanan juga ada. Nah, terus sekarang kita ke bagian tengah. Nah, di bagian tengah ini ada 2 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Pelipatan bangku bisa 50-50 ya, 50-50. Nah, terus seat belt ada 2 titik nih. Kok ada 2 titik? Ada 3 titiknya, ada 2. Ada 2 titiknya, ada 1 di bagian tengah. Nah, terus kita periksa lagi apalagi. Nah, di sini ada cup holder. Cup holder dia 3 sama ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, di bagian atas ada handle tangan. Nah, di bagian sini ada kantong penyimpanan ya. Terus habis itu di sini ada dibuka, ada cup holder lagi buat 2. Terus habis itu di bagian sini dia AC sudah double blower. Terus pengaturannya ada 3 level. Nah, ini apa ininya copot nih, nanti dibeliin aja, gampang, ini mudah. Jadi kita beliin. Nah, kisi-kisi AC ada 3. Sekarang kita coba nyalakan dulu AC ya. Nah, AC kita nyalakan, kondisi juga masih dingin. Nah, terus habis itu di bagian sini ada handle tangan juga ya. Oke. Nah, sekarang kita periksa ke bagian door trim. Nah, di door trim di sini ada 3 cup holder, ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, door trim kondisi juga masih oke. Ini bahannya bahan fabric di bagian sini. Nah, terus sudah dilengkapi dengan child lock, pengoperasiannya mudah, dengan jari juga bisa. Terus sealer bagian pintu juga kita periksa. Pastikan bahwa sealer pintu itu aman ya. Oke. Nah, oke, sudah kita periksa bagian sini. Nah, ini pengisian bensin ada di sebelah kanan. Oke. Nah, sekarang kita ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini ada spoiler sama ada lampu rem di sini. Nah, ini kaca belum dilengkapi dengan defogger. Wiper sudah ada. Nah, di sini ada list chrome. Sini juga ada list chrome. Avanza tipenya G 4 Matic ya. Nah, untuk pembukaan bagasi di sini ada handle-nya, terus di sini ada colokan kunci. Nah, terus di bagian sini ada ini tambahan ini ya. Buat ini apa? Biar nggak gores bempernya. Ada sensor parkir 2 sama ada tanduk ya. Oke. Nah, salah satu ciri melihat mobil yang kompresi mesinnya masih bagus, dia masih mengeluarkan embun air dari ujung knalpot. Nah, ban cadangan ada di bawah. Nih, di sini kelihatan nih ban cadangan. Oke. Nah, sekarang kita periksa saja, kita lihat bagasinya. Nah, pada pintu bagasi kita periksa juga sealer. Pastikan bahwa sealer pintu bagasi itu aman. Nah, terus habis itu di sini juga bagian tulang-tulang pintu juga kita periksa, pastikan tidak ada reparasi, perbaikan atau ketok ulang ya. Oke. Nah, terus habis itu ini kapasitas bagasinya. Space-nya tidak terlalu besar, tapi apabila jok baris ketiganya dilipat masih dapat space yang lumayan. Oke. Nah, di sini ada jika kita mau ini ban cadangan ya. Kita mau buka ban cadangan, diputar dengan kunci roda. Oke. Nah, sekarang kita tutup pintu bagasi. Sekarang kita lanjut, kita periksa. Nah, di bagian sini kita periksa nih door trim. Nah, door trim kondisi juga masih oke.
Terus habis itu child lock. Terus habis itu di sini sealer pintu juga kita periksa kondisinya. Nah, oke. Sekarang kita lanjut, kita periksa lagi. Nah, di bagian sini door trim kondisi juga masih oke. Terus sealer pintu juga kita periksa, kondisinya juga masih oke. Ini sealer pintu ya. Nah, ini tampilan bagian depan. Nah, sekarang kita lihat aja apa saja yang ada di bagian dashboard. Nah, untuk Avanza tahun 2012 ini setir kondisi juga masih oke. Ada sedikit lecet nih, lecet karena pemakaian ya. Oke, nah di bagian ini kondisi juga masih bagus, kulit jeruknya juga masih oke. Nah, terus 2012 belum ada airbag. Nah, ini cluster speedometer. Nah, ini biasa pengaturan buat lampu sen, fog lamp, serta lampu dim. Nah, di sini ada pengaturan buat wiper depan belakang serta air wiper. Nah, di bagian tengah di sini ada kisi-kisi AC, di bagian atas ada. Nah, di bagian sini ada dua. Nah, bisa diatur ya ke kiri dan ke kanan nih. Nah, seperti itu. Nah, tape masih orisinil bawaan Toyota. Dia bisa CD, MP3 serta radio FM AM. Nah, ini ada tempat penyimpanan terbuka. Di sini ada pencetan buat lampu hazard. Nah, pengaturan AC ada dua. Nah, di sini buat kecepatan AC sampai 4 level serta suhu. Suhu AC ini udah cuman dua saja. Nah, di sini ada asbak. Nah, di sini ada power outlet ya. Ada power outlet. Nah, ini matic, dia maticnya masih konvensional. Dia ada sampai L ya, L2, 3, D, N, R, P. Shift lock juga ada. Nah, di sini ada handle buat rem tangan. Nah, di sini juga bisa kita naruh barang buat handphone. Nah, terus habis itu di sini juga perlu kita periksa nih. Di bagian kunci seat belt kalau ada karat atau sisa lumpur di bagian dalamnya, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, terus di sini ada konsol box ya, yang dalam tapi dia agak kecil, tidak terlalu besar. Oke. Nah, di bagian sini ada laci penyimpanan tertutup. Oke. Nah, di bagian sini ada 3 cup holder, 1, 2, 3. Tempat penyimpanan terbuka. Oke, sama di sini juga nih. Ada 3 cup holder ditambah dengan tempat penyimpan terbuka. Oke, nah sekarang kita ke bagian atas. Nah, di bagian atas ada handle tangan, terus sun visor dilengkapi dengan cermin, bagian penumpang depan tapi tidak ada tutupnya dan tidak ada lampu. Nah, terus spion belum bisa ada pengaturan kesilauannya. Nah, ini lampu baca. Nah, di bagian sini sun visor bagian supir tidak ada cermin ya. Tidak ada cermin. Oke. Tidak ada cermin. Nah, oke. Ya, mungkin ini saja ulasan saya mengenai salah satu stok yang ada di showroom, yaitu Toyota Avanza 1,3 tipenya G Matic tahun 2012. Nah, apabila berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga serta simulasi kredit saya cantumkan di deskripsi video ini. Nah, pembeliannya bisa dengan cash bisa, kredit bisa, atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah ya. Nah, jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil. Mulai dari yang pertama rasa berkendaranya, terus habis itu performa mesinnya bagaimana, kaki-kakinya masih enak atau tidak, terus power steeringnya masih enak atau tidak, terus pengeremannya masih oke atau tidak, terus habis itu maticnya, perpindahannya, serta tingkat kehalusan perpindahannya sama responsif atau tidak bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah, di Zal Motor sendiri nih terletak di sini nih, di Pusat Otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi, yang dia memiliki area parkir yang luas. Dari gerbang utama ke Zal Motor juga mudah, ada bundaran, tinggal belok kiri sedikit kita ada di hook posisinya nih di sini. Oke, nah mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol ya. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel, klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum. Nah, terus follow juga nih di sosmed kami ya, di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Zal Motor Channel. Nah, di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia,
terus habis itu playlist mengenai review mobil-mobil Toyota yang lain, terus habis itu ada playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Nah terus oke, sekian, semoga video ini bermanfaat. Silakan komen bagi yang mau komen. Terus habis itu jangan lupa juga share juga ya ke keluarga, kerabat, saudara, teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.